Lanjut pertanyaan berikutnya Mbak Ina, ini ada dari Mbak Dona. Aduh, Mbak Dona nih senior juga nih di Paberland. Apa Iya, kabar Mbak Dona? Ini hormat senior. Nanya tips biar fokus gimana nih Mam Ina katanya. fokus nulis ya maksudnya. Ya, masa fokus main, fokus makanan lagi puasa. Itu karena kan semua saling, biasanya kalau kemarin sama Mbak Uli, Mbak itu Bentang, saya minum. Sekarang nggak boleh. Fokus nulis berarti Mbak Dona nih bercanda. Jadi selalu kaitannya seperti itu ya. Konsistensi, niat hati, pokoknya klise lah kalau jadi penulis itu. Balik lagi ke diri sendiri sih gitu ya. Jadi memang kalau ingin fokus benar-benar, misalnya kalau misalnya ingin selesai satu naskah, kita punya target gitu, harus punya target gitu kan. Hari ini harus selesai ini satu naskah. Gitu. Ya, jadi karena itu kaum rebahan harus bangkit. Jadi sekarang ini menyiasatinya adalah harus punya target gitu. Jadi misalnya juga harus men-challenge dan berani menantang diri sendiri gitu ya. Itu kemarin waktu saya bekerja sama dengan Mbak Vida dari Tisera, dia mau 2 minggu selesai naskah itu gitu ya. Oke, aku sih okein aja gitu ya. Hayulah gitu. Akhirnya selesai satu ini gitu, satu part gitu selesai. Tapi terus yang kedua karena agak susah, temanya Islami. Jadi saya meminta waktu agak lebih lama gitu ya, karena itu menyangkut riset kalau tema Islami itu kan gitu. 1 bulan Mbak gitu kan. Oke, 1 bulan gitu. Ternyata COVID ini membuat motivasi saya juga menurun. Iya kan, mood saya juga terjerembab, akhirnya tertunda-tunda gitu. Tapi belajar dari situ, akhirnya saya juga maksudnya bertekad supaya harus selesai naskah ini, karena banyak penulis, saya yakin ya, banyak juga penulis punya utang lah ke editor itu gitu. Ini dulu tipe saya ini kabur, jadi jangan ditiru ya. Wahai penulis bacaan anak Indonesia, Ibu Ina bersabda, jangan ditiru. Saya awal-awal dulu kalau udah mentok saya kabur. Jadi saya nggak akan selesaikan itu naskah. Kemudian ada ketidaknyamanan yang lain, saya tidak akan selesaikan itu naskah. Dan itu salah besar. Kenapa? Kalau sekarang udah dilawan tuh. Sekarang harus dilawan gitu kan. Nggak kabur lagi ya? Nggak kabur lagi, karena itu membahayakan isi personal rekening. Branding juga kita ya. Kirain personal branding, ternyata personal account. Ya, itulah kalau penulis ya profesional kan gitu kan, memang ya, tuntutannya betul. Udah beda lagi. Kalau saya sih terus terang sekarang tuntutannya udah bukan hobi gitu kan. Ya, tuntutannya sekarang sudah sebagai pekerjaan atau bukan lagi sebagai pekerjaan sampingan gitu, tapi memang sudah pekerjaan utama saya. Sekarang saya memilih di penulisan buku bacaan anak. Mungkin itu gitu juga kan. yang bikin kita jadi lebih fokus ya. Begitu mindset kita profesional lebih fokus. Kalau kemarin hobi, cuma ngisi waktu, mau nggak mau ada kecenderungan kabur atau keluar dari fokusnya ya Mbak Ina ya. Betul. Kemudian juga ya itu dia gitu, kalau misalnya kita naskah kita sudah lolos ya kesepakatan dengan editor gitu. Jadi kurang lebih ya memang harus kita tepatilah gitu kan. Satu yaitu memikat hati editor ya, kurang lebih seperti itu. Salah satunya ya menepati jadwal yang sudah ditentukan. Apabila ternyata ada halangan gitu ya dari jadwal itu, ya kita utarakan lagi kepada editor, kemudian meminta perpanjangan waktu gitu. Iya, gitu. Fokus lanjut itu ya memang Mbak. Harus. Ya, kita lanjut lagi ya, mudah-mudahan Mbak Nona tadi udah. Nah, soalnya banyak nih nanya nih Mbak, nih ada dari Anpur Halin lagi. Mungkin karena dia penulis pemula, merasa dirinya penulis pemula, gimana cara bikin proposal kelebihan naskah? Oh, mungkin kayak di kelas Kang Ali ya. Kelas Kang Alinya, kita kan suka ngaji naskah ke penerbit. Nah, kita nulis kelebihan naskah. Nah, dia mau nanya trik bikin kelebihan naskah apa ya? Positifnya naskah itu sehingga perlu diterima oleh penerbit gitu loh. Iya, tentu saja itu poinnya ya ada di apa yang bisa kita
tuliskan di buku kita nanti, di naskah kita nanti, Nah, mungkin maksudnya yang ini Mbak, berbeda. kayak kata Mbak tadi kan 25 nabi tadi kan banyak nih. Nah, terus Mbak Ina, terlepas dari proyek ini ya, misalnya kita mau ngajuin naskah ini ke penerbit gitu kan. Nah, kita mau ngasih tahu ke penerbit bahwa walaupun ini cerita 25 Rasul, tapi kelebihan naskahnya apa? Nah, mungkin yang ditanya sama Anpur tuh gitu, gimana sih cara kita mengambil sudut pandang sebuah naskah bahwa dia punya kelebihan? Padahal itu udah banyak yang bikin. Maksudnya gini, kita awalnya harus paham dulu. Misalnya kan kita menulis, kalau misalnya kelebihan naskahnya, kita menulis tema yang sama dengan buku Uni misalnya ya. Saya menulis buku sama temanya dengan Uni. Nah, kita harus paham dulu bukunya Uni itu isinya seperti apa, yang ada di pasaran itu isinya seperti apa, harus paham dulu. Nah, dari situ baru kita bisa menarik kesimpulan karya kita itu menuliskan apa yang ada, yang tidak ada di buku itu, gitu loh. Itu yang kita tulis sebagai kelebihan. Bisa diterima nggak? Jadi misalnya gini, katakanlah waktu saya menulis kisah 25 Nabi dan Rasul itu bahwa kisahnya Nabi siapa ya? Oh, Nabi Ibrahim lah, misalnya paling gampang. Misalnya kisahnya Nabi Ibrahim itu selalu kebanyakan mengambil setting pas bakar ya, pas dia menghancurkan berhala, kemudian dia dibakar oleh si raja gitu. Padahal sebetulnya pada saat saya mengambil referensi itu belum bertemu dengan si raja Namrud ini gitu kan. Sesudah itu baru dia bertemu. Nah, saya mengambilnya dari awal sebelum kejadian memecahkan berhala itu gitu. Diceritakan dari awal sejak Nabi Ibrahim dari mulai kecil, kemudian menemukan tauhidnya gitu kan. Jadi tidak hanya satu penggalan itu aja. Jadi saya menceritakan waktu kita secara kelebihannya kita bisa lihat fokus yang sudut pandang yang ini yang kita tulis di kelebihan naskah ya. Iya. Jadi kita bisa kita membandingkan memang harus membandingkan dengan naskah yang lain dan kita paham apa yang sudah betul. Mau nggak mau kita harus riset apa-apa aja yang sudah dituliskan penulis lain di naskah-naskah yang dengan tema serupa. Kemudian kita punya apa yang bisa I'm your nose, oh my god. Itu ya. Oke. Poinnya udah dapet ya. Ini masih waktu kita tinggal 15 menit lagi nih, banyak pertanyaannya nih udah dari DM. Iya, tadi kepotong sih soalnya ya. Iya, Bu Guru Epi bilang, Mbak Uni tanya dong sama Mbak Ina juga nih, saya sangat pemula untuk nulis bacaan anak, pernah kirim naskah di penerbit tapi belum berjodoh. Mengatasi perasaan ngedown setelah di reject sama penerbit. No, don't do that. Itu gimana Mbak? Menghilangkan perasaan down? Ya boleh-boleh sah-sah aja sih perusahaan down itu, karena penulis sekeren saya aja juga masih suka ditolak kok. Masih ditolak ya, betul. Bukan saya loh yang bilang keren gitu kan. Kata orang-orang gitu loh kan. Jadi boleh sah-sah aja sih mau punya perasaan down itu, cuma jangan sedih, jangan lama-lama. Iya, jangan kelamaan. Kalau memang niat kita mau jadi penulis buku bacaan anak dan memang mau serius di dunia ini gitu kan. Dan ya biasanya kalau ditolak kan kalau ditolak tuh kan biasanya dikasih tahu sama penerbit ya Mbak, tolaknya kenapa gitu kan. Ada yang penerbit yang tidak. Oh, nggak ada ya? Tapi ada penerbit yang misalnya gini, kadang-kadang penerbit kan suka, editor tuh suka ngasih, Mbak, kira-kira waktunya kapan, berapa lama sih, kalau ini maksimal 3 bulan, katanya gitu kan. Kalau ada penerbit yang udah 3 bulan ya udah gitu loh, anggap aja tidak diterima naskahnya gitu. Ada juga penerbit yang editornya mengembalikan, membalas naskah, disertai dengan resumenya, reviewnya. Ya, jadi kan kita tahu kekurangan kita di mana, iya, gitu. Jadi ya udah, down itu ya perasaan yang wajar. Tapi kan
bagaimana cara kita memperbaiki gitu loh, memperbaiki diri gitu supaya Makanya dia bilang lebih baik tadi, lagi. kalau Amar, astagfirullahaladzim. Amar sentimen, Ini kenapa ya di kamu? Duh, maaf ya teman-teman, ditendang sama Amar. Apa nggak boleh gitu? Ada Amar? aja. Tadi sinyal hilang, sekarang Udah geser deh. That's why you have to put your food away from here. Jadi balik ke aduh, ada iklannya nih. Jadi balik ke pertanyaan Epi tadi, kalau memang sudah ditolak, jangan lama-lama ngedown. Kemudian biasanya kan kalau ketemu penerbit yang memang ada ngasih penjelasan alasannya, itu bisa dipakai untuk ini ya, memperbaiki perbaikan. Ya, atau juga jadi kalau misalnya tidak ada review dari penerbit pun, kita baca ulang naskah itu. Baca ulang naskah. Aduh, hilang dong ininya tadi. Why is my mic gone? Habis waktunya tadi. Aduh, maaf ya, tadi kayaknya nggak kerasa udah 1 jam. Pertanyaan tadi saya nggak bisa baca lagi. Sudah disetin. Sudah balik lagi? Pertanyaan tadi loh, maaf ya teman-teman yang udah nulis pertanyaan, saya kehilangan pertanyaan tadi. Kayaknya banyak deh yang nanya-nanya tadi. Ya pokoknya intinya terakhir tadi itu, kalau misalnya ada penolakan dari penerbit, jadi walaupun tidak ada review dari penerbit, kita baca ulang aja naskah kita gitu. Jadi kalau misalnya ya kita pelajari, kita baca-baca ulang lagi naskah-naskah kita, lama-lama ketahuan kok gitu di mana kekurangannya gitu, di mana kurangnya gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itulah, dan lagi ya jangan keterusan down, tapi tetap harus terus berlatih, karena menulis itu juga kalau menurut saya kayak nyanyi gitu loh, orang nggak berbakat menulis, tapi karena banyak berlatih juga nanti dia akan ini sendiri gitu, jalan sendiri gitu kan, gitu kurang lebih seperti itulah gitu. Kalau down terus kemudian berhenti ya sayang kan gitu. Jadi harus bisa memotivasi lagi, tujuannya apa, kita pengen terus nulis ini apa gitu loh. Ya istilahnya kalau memang ibarat kita mau bikin pedang di tempat terus ya, biar bisa pedangnya tajam. Iya, kalau nggak kan begitu. akan terus. Ya. Mana ada pertanyaan dari Karina Dianita, ada target harian lewat nulis nggak Mbak? Berapa jam sehari misalnya? Ada gitu, karena kan sekarang kalau saya nggak pernah ngitung jam sih gitu ya, karena kalau ngitung jam jadi tapi suka ini udah jam berapa ya. Jadi saya targetnya 1 naskah selesai aja gitu. Jadi 1 naskah selesai sekali duduk. Misalnya untuk kumpulan cerita ada 10 judul ya, satu naskah 1 judul 1 hari gitu. Kalau misalnya untuk novel anak misalnya 1 bab 1 hari, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Ada tips untuk nulis cerita anak tema detektif nggak Mbak? Cerita anak detektif apapun gitu ya, maksudnya ya memang harus kalau detektif mungkin cari tahu dulu kali detektifnya apaan kan. Iya gitu, cerita misteri ya, maksudnya kan ini kan termasuknya kepada cerita misteri gitu. Jadi misterinya seperti apa sih yang dekat dengan anak-anak gitu ya, gitu kan. Ada misteri yang serem gitu, ada yang misteri yang kayak penculikan gitu, tapi ya harus diukur lah yang sesuai dengan anak gitu. Jangan juga cerita detektif penculikan untuk pengambilan organ tubuh. Serem amat. Walaupun itu anti mainstream ideanya, tapi kan buat anak-anak serem gitu ya. Jadi agak harus ini tipsnya. Anak-anak tuh selalu seru pada cerita misteri gitu kan, gitu selalu antusias pada cerita misteri, tapi harus juga diukur sejauh mana kepantasannya atau kelayakannya dapat diterima oleh anak.
Oke, Mbak. Ini tadi pertanyaannya sebenarnya banyak sih, tapi karena habis waktunya terus pakai adegan Nggak ditendang apa-apa. Aam lagi, jadi saya lupa tadi nanya. Apa mau nyambung? Apa mau nyambung? Terserah Uni sih kalau aku. Ya, jadi enggak gini. Jadi teman-teman kalau memang masih ada pertanyaan lagi, itu dong masih ada Evi. Oke, naskah yang belum di ACC penerbit boleh nggak kita kirim lagi atau olah lagi? Ya boleh kalau itu, Evi. Tadi yang pertanyaan soal terkait trik dan tips boleh diajukan 2-3 orang lagi ya. Itu si Ade udah nangis-nangis. Kayaknya saya sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain. Mbak Ina, simpulin aja tips dan trik atau jurus Mbak Ina yang paling Mbak Ina biasa pakai, paling sering, terus yang kira-kira ampuh untuk lomba atau audisi gitu. Pertama ya Apa nulisnya aja? detail. Pertama detail. Detail itu datangnya dari apa? Dari penguasaan kita terhadap karakter dan setting, mau setting waktu maupun setting tempat gitu. Yang kedua, tentu saja kesesuaian dengan tema. Yang ketiga riset yang menyangkut kesesuaian dengan tema. Gitu. Pokoknya itu aja sih ya. Tiga itu tadi aja. Tertarik banget yang Mbak Ina bilang punya ide, catat di notes, breakdown dengan bentuk mind map, terus baru dilengkapi dengan itu baru buat saya. Maksudnya gini, selama ini memang ada ide yang saya simpan, tapi saya lupa. Digendong aja sih Deokinya, gendong. Lagi di bawah tuh. Saya lagi di lantai 2. Oke. Apa lagi tadi ya? Maksudnya itu trik yang bagus lah, breakdown satu kata ide atau ide ke yang mirip, yang berkaitan dengan ide tadi. Itu lupa kalau saya itu bisa dilakukan sebetulnya. Ternyata itu termasuk yang efektif ya, Mbak Ina ya. Jadi itu salah satu trik untuk mengelola ide tadi supaya ide itu nggak lepas gitu, karena pengalaman saya pernah seperti itu ya gitu, bahwa saya punya saya kepikiran ini terus lupa nggak ditulis gitu. Suatu saat saya ingat lagi gitu, tadi tuh lagi mikirin apa ya, kayaknya senang gitu kalau mau ditulis cerita, dan ternyata idenya lepas tuh saya nyesel banget gitu kan. Akhirnya saya jadi ya kesel sendiri gitu, aduh tadi kenapa nggak dicatat gitu kan. Nah gitu, jadi kalau misalnya memang terbiasa bikin mind mapping gitu ya lebih bagus lagi gitu, karena itu lebih well organized lah gitu. Kalau saya kan terkenal tidak well organized gitu ya saudara-saudara. Jadi begitu bentuknya tuh nggak kayak mind mapping gitu. Kalau mungkin teman-teman yang lain masih bisa mind mapping, kalau saya breakdown gitu aja pakai panah. Pokoknya ada kata-kata ya. Sebenarnya mirip-mirip sih Mbak, dengan mind map gitu. Nah itu kayak kata Kawi, Bang Ide. Mirip sih dengan Bang Ide juga. Tapi ini lebih ke breakdown dari Bang Ide itu sendiri, Kak Wi. Iya. Bang Ide itu kan pengumpulannya. Nah sekarang pengelolaannya itu dengan mengelompokkan gitu. Karena kita punya kata lain. Ternyata ada yang saling berkaitan. Ya udah dikumpulin dalam satu mind mapping gitu. Jadi ada pengambilan ide, kemudian pencatatan, kemudian ada pengelompokan gitu. Nah, udah nanti jadi utuh, jadi satu cerita gitu. Ya, siap. Ini belum ada pertanyaan yang baru dari teman-teman. Sebelum kita nutup obrolan ini, saya ingatkan lagi teman-teman, setiap Rabu insya Allah nih, saya, Mbak Ina, Kak Wi, sama Sinta bakalan ngobrol-ngobrol gini deh, nggak berat-berat ngobrolnya, tapi berkaitan dengan tema kepenulisan. Insya Allah minggu depan itu gilirannya Mbak Ina Inong ngewawancarai Kawi Wilvera W dengan tema pengalaman menjadi mentor menulis anak-anak. Jadi kalau saya mentor menulis aja, kalau Kawi ini cenderung mengajari nulis ke anak-anak. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik mengajari anak-anaknya menulis bisa ngobrol banyak minggu depan sama Mbak Wi di waktu yang sama, tapi di Instagram live-nya Mbak Ina Inong ya, insya Allah minggu depan. Sinta bilang pengen ngintip notes Mbak Ina. Ya nggak boleh dong ngintip dapur orang. Udah tuh, kasihan Deoki sudah tiba. Jadi teman-teman. What is that? Nothing. Oke, halo. Nice. Ya udah. Jadi kesimpulannya
begitu saja. Kalau ingin menekuni dunia penulisan buku bacaan anak, ya pertama yaitu konsistensi. Nah ini look who's talking, belajar dari pengalaman saya, konsistensi. Kemudian yang kedua ya fokus gitu. Itu aja dua. Selanjutnya teknis-teknis, oke? Makasih ya teman-teman yang sudah hadir dari sejak part pertama tadi sampai saat ini. Nanti kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan, silahkan mau DM saya, mau di komentar, mau di Facebook, mau di WhatsApp, monggo. Gitu. Ya, buat teman-teman yang lain juga maaf ya kalau selama proses ngobrolnya penuh iklan, mulai dari ditendang Aam sampai Oki nangis ya. Pokoknya insya Allah ilmu yang dibagi sama Mbak Inang banyak banget. Nanti insya Allah kalau memungkinkan kita save dan kita share lagi di Facebook seperti kemarin. Makasih ya Mbak Ina buat ngobrolannya. Sama-sama, terima kasih juga. Banyak banget. Iya. Buat teman-teman yang lain juga terima kasih banyak. Sampai ketemu Rabu depan sama Kawi ya. Assalamualaikum. Sami-sami Lia Herliana. Bye.